Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali nih Kak Marni dan Kak Rati masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online. Tidak terasa nih, kita sudah berada di minggu kedua di bulan September. Tentu harapan kita guru-guru sekolah minggu, kalian semua adik-adik sekolah minggu ada dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama ya. Siapkan hati, sikap yang baik, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus yang pimpin dan sertai setiap adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Berkati juga Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Kiranya kami boleh semakin bersukacita, bertumbuh, dan belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah Aku Diampuninya. Nah, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Kaliana? Mudah-mudahan kalian nggak ada yang lupa, karena hari ini kita juga masih akan belajar banyak dari kisah Bapak Yunus. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan supaya lebih semangat nih. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu kita yang pertama, yaitu Glory Hallelujah.
Bersemangat ya adik-adik. Nah, pujian kita yang kedua ini mengingatkan kita kepada kisah dari Bapak Yunus. Bagaimana dia yang masuk ke dalam perut ikan besar karena dia memilih melarikan diri dari tugas yang diperintahkan Tuhan. Tetapi dia akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan oleh kasih Tuhan, akhirnya ikan besar itu pun memuntahkan Bapak Yunus ke darat. Mari kita naikkan pujian kita yang kedua, oleh kasih Tuhan. Oleh kasih Tuhan
betapa baiknya Tuhan itu ya Kak Marni. Karena kasihnya kepada Bapak Yunus, Tuhan tetap mau mengasihi Bapak Yunus meskipun Bapak Yunus telah melakukan kesalahan. Itu juga berlaku buat Rati dan adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau kita mau mengakui kesalahan kita dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan akan menolong kita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Karina, kita akan bernyanyi lagu terakhir, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada
Adik-adik, hari ini temanya adalah Aku Diampuni. Kita masih belajar dari kitab Bapak Yunus, yaitu kelanjutan dari cerita minggu yang lalu. Kita sekarang akan belajar dari kitab Yunus 2. Nah, sebelum itu, kakak akan mengajak adik-adik untuk menonton video berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Gimana ceritanya? Seru ya adik-adik?
Nah, adik-adik pasti ingat, waktu minggu kemarin adik-adik belajar bahwa Bapak Yunus adalah seorang yang kurang taat pada saat itu. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru pergi ke Tarsis, kota yang sangat jauh. Nah, adik-adik bisa lihat di peta ini ya. Yunus dari kota Yafo diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe yang berada di timur, yang jaraknya 885 km. Tetapi dia justru pergi ke barat, yaitu ke Tarsis, yang jaraknya adalah 4000 km. Tentunya jaraknya 5 kali lipat ya adik-adik, lebih jauh dari ke kota Niniwe. Ketidaktaatan Yunus mengakibatkan Yunus mendapatkan banyak masalah. Salah satunya Tuhan mengirimkan angin badai yang mengakibatkan kapal yang dinaiki dia menjadi mau tenggelam. Dan semua orang yang ada di kapal itu menjadi ketakutan. Nah, tadi kita lihat ya adik-adik, saking ketakutannya mereka membuang undi. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang membuat masalah gitu ya, yang mengakibatkan Tuhan mengirimkan badai tersebut. Dan ternyata yang kena undi itu adalah Yunus. Dan memang Yunus juga bercerita bahwa dia sedang lari dari perintah Tuhan. Wah, tentu saja semua orang menjadi ketakutan. Dan apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka membuang Yunus ke laut. Dan benar saja adik-adik, begitu Yunus dilemparkan ke laut, seketika itu juga angin badainya hilang. Dan tentu saja ya orang-orang yang ada di kapal itu menjadi takut. Mereka menjadi percaya bahwa Allah yang diyakini atau yang diimani oleh Yunus itu adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Sehingga mereka pun memberikan korban bakaran. Nah, adik-adik, bukan sampai di situ saja. Ternyata Tuhan memerintahkan Yunus ditelan oleh ikan besar. Wah, bagaimana ya adik-adik rasanya berada di dalam perut ikan? Tentunya ngeri banget ya. Di dalam perut itu pastinya gelap dan pasti juga banyak ikan-ikan yang mati yang ada di dalam perut. Dan baunya pun pasti akan busuk sekali. Yunus menggambarkan bahwa di dalam perut ikan itu seperti seolah-olah ada di dalam dunia orang mati. Iya ya, pasti ya adik-adik, kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Sepertinya kayak mau mati aja deh. Duh, ngeri ya. Tetapi di dalam masalah yang dia hadapi, ternyata Yunus ingat kepada Tuhan. Dia menyesali apa yang sudah dia perbuat. Dia menyesali bahwa dia lari dari Tuhan, dari tugas yang diberikan kepadanya. Dia sungguh sangat menyesal. Lalu dia berdoa, dia mohon pengampunan dari Tuhan. Yunus tetap percaya kepada Tuhan bahwa walaupun dia melakukan kesalahan, tetapi Tuhan itu mengasihi dia. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan mengampuni Yunus. Dan memang benar adik-adik, doa Yunus itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pun mengampuni Yunus. Dan Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus untuk keluar ke darat. Nah, dari cerita tersebut kita bisa belajar adik-adik bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan kesalahan, nah kita nggak boleh takut adik-adik untuk mengakui kesalahan tersebut. Dan juga kita tidak boleh takut untuk meminta maaf. Misalnya adik-adik mempunyai salah sama mama atau papa, adik atau kakak, atau juga adik-adik punya kesalahan sama teman. Nah, adik-adik juga harus meminta maaf kepada mereka. Adik-adik jangan takut. Kalau adik-adik sungguh-sungguh minta maaf, mereka pasti akan mengampuni atau memaafkan adik-adik. Nah, begitu juga kalau kita mempunyai kesalahan kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta pengampunan dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Dan tentunya ya adik-adik, kita harus
juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekian dulu ya adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita akan lanjutkan cerita tentang Nabi Yunus ini minggu depan. Nah, ikuti ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selamat hari Minggu teman-teman. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Dian ya. Hari ini kita akan memulai aktivitas kita untuk sekolah minggu pada hari ini. Nah, tadi adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Nah, sekarang kalian akan mengajak adik-adik semua untuk membuat aktivitasnya. Nah, di sini kalian udah menyiapkan 1 lembar kertas HVS yang kosong ya, berwarna putih. Boleh sih warna apa aja, terserah adik-adik di rumah. Lalu ada pensil, ada lem, ada penghapus, spidol, gunting, terus ada pensil warna, juga ada kardus. Nah, gunanya kardus ini nanti sebagai apa ya Kak? Kardus ini nanti digunakan setelah gambar yang adik-adik buat itu udah selesai dibuat. Nanti gambarnya digunting lalu ditempelkan di atas kardus ini. Jadi nanti aktivitas ini sebagai kartu bahwa adik-adik akan berjanji untuk mengakui kesalahan, juga berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Oke, mari kita buat. Sekarang kalian akan menggambar terlebih dahulu ya, menggambar ikan hiunya. Mari kita gambar. Nah, sekarang gambarnya sudah jadi. Kita boleh menebalinya gambar ini dengan spidol berwarna hitam. Mungkin agar gambar ini waktu diwarnai bisa terlihat lebih jelas lagi. Kita warnai dulu ya ikan hiu. Kita pakai warna kurang lebih gambarnya seperti ini. Mungkin adik-adik di rumah bisa mewarnai lebih bagus lagi dari kakak. Untuk daerah matanya dikasih warna coklat ya, coklat dan hitam. Oke, jadi deh. Nah, sekarang baru kita gunting.
Oke deh, sudah jadi. Lalu kita tempel di kardus. Adik-adik boleh memakai kardus apa aja. Kita kasih lem dulu di sini ya. Kita beri lem. Lalu kita tempelkan gambar ikannya di atas kardus ini. Setelah itu kakak akan memotongnya kembali. Kardusnya nggak usah terlalu tebal ya adik-adik, biar nanti waktu dipotong nggak susah. Nah adik-adik, sekarang udah jadi. Ini ikan hiunya, nanti kakak minta tolong ke adik-adik. Di sininya nanti adik-adik tuliskan kesalahan yang telah dilakukan oleh adik-adik. Dan adik-adik berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya. Itu tadi aktivitas kita kali ini. Kak Marni yakin kalian semua akan membuat aktivitas yang jauh lebih bagus dan tentunya jauh lebih menarik adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita tutup di dalam doa. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berkatilah adik-adik yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan, dan mereka boleh menjadi teladan dan menjadi saksi Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi orang lain dan mau mengakui kesalahannya. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati juga adik-adik dalam menjalani aktivitasnya. Kiranya Tuhan tetap sertai. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Tati, tidak terasa nih ibadah kita sudah selesai. Iya Kak Marni, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Dadah!